Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira bi qadari 'azamati dzati fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali untuk live hari ini dan untuk melanjutkan pengajian kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh karangan Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hito. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan live. Dan terima kasih juga Kang Saeb yang nggak berani untuk menjadi host, masih malu-malu, takut jadi idola Ning-Ning nanti. Jadi, pokoknya minggu depannya kudu Kang Saeb ya. Pastinya kudu Kang Saeb. Ya. Terima kasih. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian ini tentunya bersama Rois Suriah PCINU Lebanon, Pak Yai Nur Fattah. Kita kemarin sudah sampai di halaman 10 ya, 10 atau 11 gitu kitabnya. Insyaallah kita akan mulai. Memang kemarin sebelumnya kita udah sempat merencanakan mau ada giliran gitu untuk memberikan pengajian ini, melanjutkan pengajian ini, cuman kemudian kita rasa masih belum ada yang yang bisa menjelaskan seperti beliau nih. Masih pada takut semua yang lainnya untuk melanjutkan pengajiannya beliau, itulah. Semua itu bohong. Takut menjadi korban aslinya kan. Tapi nggak apa-apa, insyaallah kedepannya pengkaderan yang lain untuk persiapan untuk melanjutkan pengajian insyaallah. Oke, langsung saja kita mulai pengajiannya. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Yai Fattah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratil وإلى حضرة الروح جميع المؤسسين جميع دين الله تدلله وإلى حضرة الروح أهل قبور الله الذين توفي من قبلنا وأنصرني وفروعهم قدس وسرهم ونور قبورهم وغفرهم لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Di halaman 9 ya, Mit. Ya. Turukul kitabati fi usulil fiqhi. Waqad inqasamat tariqatul kitabati fi usulil fiqhi ila tariqataini. Al-ula tariqatul mutakallimin, wasaniyatu tariqatul fuqaha'i. Turukul kitabati utawi iki iku dalane nulis. Oleh nulis fi usulil fiqhi ing dalem usul fikih. Waqat inqasamat lan teman-teman terbagi apa tariqatul kitabati. Metode penulisan fi usulil fiqhi ing dalem usul fikih ila tariqataini maring dua dalan atau dua metode. Al-ula utai kang pertama iku tariqatul mutakallimina. Metodene mutakallimin.
Siapa mutakalimin nanti akan dijelaskan di paragraf setelahnya. Wasaniyatu lan utawi kang nomor loro iku thariqatul fuqaha'i. Metodene pira-pira fuqaha. Thariqatul mutakallimina. Wa nakni lan ngarepke sinten kita. Wa nakni lan ngarepke sinten kita. Kita di sini maksudnya saya sendiri itu loh ya. Biha kelawan thariqatul mutakallimin. Aku karepke thariqata jamahiri ulama'il usul. Thariqae atau metodene mayoritas pira-pira ulama ahli usul fikih. Sapa wae minal malikati saking ulama Malikiyah wa Syafi'iyati lan Syafi'iyah. Wal Hanabilati lan ulama Hanabilah. Wa ghairihim lan sakliyane ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah min ahlil ilmi. Saking ahline ilmu, ya mestine ilmu usul fikih. Siwal Hanafiyati sakliyane Hanafiyah. Jadi kalau bicara thariqah mutakallimin itu berarti di dalamnya ada beberapa kumpulan ulama dari berbagai madhab. Ada madhab Malikiyah, ada madhab Syafi'iyah, Hanabilah juga, dan juga yang lain-lain mengeluarkan madhab Hanafi. Mengapa? Karena nanti mereka punya madhab atau metode tersendiri dalam corak ya, penulisan usul fikih. Makanya ada rumusan, ada sebuah istilah, kalau menyebutkan kalimat jumhur, kok itu di bidang usul fikih, maka yang dimaksudkan adalah Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah. Mengeluarkan madhab Hanafi. Berbeda kalau di bidang fikih. Di bidang fikih itu ada, misal menyebutkan kalimat jumhur, yang dimaksudkan adalah Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Mengeluarkan Hanabilah. Wa yalan utawi thariqah mutakallimin allati kana kang ana iku yahtamu iku ya fokus ya, fokus atau memberi perhatian sapa ashabuhu pira-pira ashabe mutakallimin, maksudnya ya ulama-ulamae. Perhatian yang apa bitahriril masaili kelawan nyimpulke pira-pira masalah al usuliyati kang bangsa usul. Wa takriril qawaidi lan netepke pira-pira qawaid. Wa iqamatil adilati lan jejeke. Jejeke apa tin? Mendirikan. Menetapkan pira-pira dalil alaiha ing atase qawaid. Nah ini yang penting, dunan nadori, tanpa memandang, dunan nadori, tanpa delok. Ono nandor, ono ru'ya. Nandor yo ndelok karo angen-angen. Kaya aku kowe biasane, kok Jawa ya? Ono saya putih sih. Kalau nandor itu pandangan kita yang dibangun atas dasar sebelumnya ada ta'amul. Kalau ru'yah sekedar memandang biasa. Makanya ada hadis apa itu? Sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Oleh kita golongan NU dimaknai sebagai memandang hilal dengan mata telanjang. Telanjang maksudnya itu enggak pakai ya kacamata gini enggak gitu kan, atau pakai teropong atau ya pakai teropong juga hilaf sih ya. Maksudnya itu bukan ru'yah yang bimakna nandor, yang oleh sebagian kelompok yang lainnya ro'a di situ diartikan sebagai nandor bil ilmi alias bil hisab. Makanya ada kelompok lain di luar kita yang menetapkan awal bulan menggunakan hisab tanpa mau meru'yah hilal. Fala dilan utai perkara yuhimmu kang penting apa alandihum ing mereka mutakallimin. Apa to sing penting takrirul qaidati ing netepke kaidah. Pokoknya untuk metode penulisan di madhab mutakallimin yang penting merumuskan suatu kaidah. Kaidah apa? Kaidah usuliyah.
Wa min samalah saking mengkono-mengkono falladhi yuhimmuhum takrirul qaidati. Takono ana apa al-furu'u. Pira-pira furu' al-fiqhiyatu kang bangsa fikih iku tabiatan ngikuti laha maring qaid wa mabniyatan lan dibangun alaiha ing atase qaid. Nah, kesimpulannya fal furu'u mongko utawi furu' al-fiqhiyatu kang bangsa fikih iku tatabi'u. Melu apa al-furu' al-fiqhiyah oleh melu al-qawaida ing pira-pira qawaid al-usuliyata kang bangsa usul lal aksa ora sewalike. Paham, Tim? Paham ya? Paham. Oh, yang benar. Kalau paham ini sangat bohong sekali gitu loh. Paham ya? Gus. Ya, untuk memasuki apa ya, mungkin pemahaman yang lebih dalam. Tentu sangat tidak cukup sekali kalau sekedar menggunakan satu kitab terkhusus di pembahasan corak ya, corak penulisan kitab-kitab usul fikih, yang mana sebelumnya sudah kita lalui pembahasan bahwa dan sudah saya sampaikan ya, bahwa pelopor di bidang usul fikih yang pertama kali menetapkan atau membukukan atau mengkodifikasi kitab usul fikih adalah imam kita, Imam Syafi'i. Nah, dari kitabnya beliau yang bernama Ar-Risalah berkembang menjadi corak yang sangat bermacam-macam, yang akhirnya kalau disimpulkan ya, ada dua madhab besar dalam bidang usul fikih ya, maksudnya itu madhab dalam penulisan atau pembukuan kitab usul fikih yang masyhur, yakni thariqah mutakalimin dan thariqatul fuqaha. Sekalipun sejatinya kalau kita buka kitab yang lain ya selain ini, ada nggak nanti sampaikan ini? Ya intinya lah ya, belum ketemu ini. Intinya kalau kita hitung secara keseluruhan itu ada 4 madhab, bukan cuma 2. Yang pertama itu ada satu apa tadi, thariqatul mutakalimin, kemudian thariqatul fuqaha. Yang ketiga itu ada thariqatul mutaakhirin. Thariqah mutaakhirin, thariqah yang menggabungkan antara metode penulisannya model gaya mutakalimin dan metode fuqaha. Yang terakhir ada muncul kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi. Yang keempat, itu beliau punya corak khusus dalam menentukan atau menetapkan atau menulis usul fikih. Nah, thariqah mutakalimin tentu muncul ada pertanyaan di pikiran kita, kenapa kok yang dipakai menggunakan kalimat mutakalimin gitu loh. Ini kan bidang usul fikih, ada apa di sini gitu. Apa jawabannya? Cari paham mau. Ya kan? Enggak paham gitu loh. Susah kalau menggunakan cuman. Kemudian ada pertanyaan, kenapa yang disebut sebagai atau kenapa kok yang ditempelkan, yang dipakai nama dengan label thariqatul fuqaha. Thariqatul mutakalimin itu ada juga yang menyebut sebagai thariqatul syafi'iyah. Kenapa? Karena apa? Beliau yang menjadi pelopor dalam pembukuan kitab usul fikih. Ada juga yang menyebut thariqatul jumhur. Nah, untuk lawannya thariqatul fuqaha itu ada yang menyebut thariqah Hanafiyah. Nanti ada. Makanya di situ disebutkan wa na'ni biha thariqatul Hanafiyah. Memang intinya apa? Kalau mau lebih dalam ya tak kasih kuis lah pertanyaannya. Dari sini akan bisa ketebak nanti. Atau akan bisa meraba-raba sebenarnya intinya apa dari
atau apa ini madhab atau metode yang dianut oleh Thariqatul Mutakallimin. Pertanyaannya sebenarnya ya yang biasa kita kerjakan entah apa pekerjaannya itu dalam usaha untuk mencapai tujuan itu biasanya kita tatbik dulu baru teori atau teori dulu baru tatbik. Tahu tatbik enggak? Prakteknya itu loh. Aplikasinya. Nah, mengaplikasikan dulu baru membuat teori atau membuat teori dulu baru mengaplikasikan. Apa jawabannya kira-kira? Kehidupan sehari-hari. Terserah mau apa. Contoh misalkan Jelaskan. kita punya teori Mas Hendri. Teori dalam hal memilih pasangan ya kan. Mas Suhendro apa Suhendri punya kriteria. Harus wedok misalnya, harus cewek. Ya kan itu utama gitu loh. Gak peduli hitam atau apa gitu kan. Ya kan? Yang penting cewek. Sholatnya ngadep kiblat gitu kan. Enggak madep. Nanti enggak madep dhuwur gitu kan. Dan seterusnya baru mencari. Atau mencari dulu baru kemudian oh ternyata teori atau kriteria yang saya inginkan seperti ini. Gimana? Teorinya dulu baru aplikatifnya atau aplikatif dulu baru teori? Nah, ini teori dulu. Kalau teori dulu berarti Syafi'iyah, Mas. Hah? Dia teori dulu. Iya kan? Gimana? Baiknya teori. Kriteria dulu baru nikah gitu. Atau yang penting nikah nanti baru cari teorinya gitu. Kalau orang punya prinsip teori dulu. Iya. Ya, emang kalau rata-rata itu teori dulu baru tatbik. Nah, untuk bidang usul fikih nggak bisa seperti itu. Nyatanya ada Thariqatul Fuqaha yang nanti kita akan lihat coraknya mereka justru praktek dulu baru membuat teori. Ya kudu mikir tuh ya iki usul fikih kok piye sih? Wah. Ini usul fikih harus ada apa ya? Harus benar-benar siap gitu loh. Kalau masuk kelas usul fikih kok dengan apa ya? Dengan suasana pikiran yang kacau misalnya, ya kan? Misalkan ngecat cewek gak dibalesi, masuk kelas usul fikih, ya gak paham toh yo. Ini butuh apa? Butuh fokus. Butuh riyadhah akal gitu. Melatih otak, senam otak jadi Gus Ba kan biasa nyebutnya itu. Lah sederhananya ya. Thariqah Mutakallimin itu dia berangkat dari nas. Nas ya bisa Quran, bisa hadis ya, atau bisa berupa dari kaidah-kaidah yang bersifat akli. Kemudian dari situ dimunculkan apa? Sebuah teori. Dan tanpa mempedulikan apakah teorinya ini nanti akan sinkron dengan furuknya. Kalau kita bicara nadoriyah atau qawaid al-usuliyah itu berarti endingnya, tujuannya untuk menggali atau istibatul ahkam al-fur' al-fiqhiyah. Nah untuk madhab ini enggak peduli gitu loh. Pokoknya himmah saya, tugas saya sebagai usuli itu ya ulama usul, itu menggali nas, kemudian menciptakan qawaid usuliyah yang nanti sesekali ya dalam corak metode penulisan gaya mutakallimin akan menampilkan contohnya. Nah, kenapa mereka enggak mempedulikan teorinya akan sejalan dengan tatbiknya atau enggak? Masalahnya kalau kata Imam Haromen, beliau mengatakan ilmu usul itu ilmu mustakil, enggak ada kaitan dengan fikih gitu loh. Untuk melengkapi ini saya anjurkan untuk membaca kitab Muqaddimahnya usul fikihnya dari Syekh Muhammad Zuhaili.
Satu ada juga kitab Al-Wajiz nya Syekh Muhammad siapa itu? Syekh Wahbah Zuhaili. Kakaknya. Ini membingungkan panjen. Semua kitab Al-Wajiz itu. Ada berapa? Ada 3 setahu saya. Al-Wajiznya Syekh Sandi itu, Al-Wajiznya Syekh Wahbah Zuhaili, adiknya juga ngarang kitab usul fikih namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz semua gitu. Nah, makanya di sini kesimpulan terakhirnya fal furu'u al-fiqhiyatu tattabi'u al-qawaid al-usuliyah. Makanya di sini furu' itu mengikuti usulnya. Enggak dibalik gitu loh. Bingung, pancen bingung, pancen angel kok usul fikih itu. Udah biasa, wajar. Iya, Bang. Nah, kalau ada orang ngaji usul fikih kok enggak bingung, wah itu malah di luar dugaan, itu enggak wajar itu. Misal ngaji tareh, ngaji tasawuf, kok bilang saya enggak paham, bingung, itu malah mencurigakan. Harusnya paham, kan gampang gitu loh. Enggak paham artinya maksudnya. Kalau enggak paham artinya mungkin ya kan. Itu perlu digarisbawahi, ada itu loh yang paragraf berapa itu. Fal furu'u al-fiqhiyatu tattabi'u al-qawaid al-usuliyah. Nah, untuk kenapa kok diistilahkan penyebutan namanya Thariqatul Mutakallimin? Ini saya ambil yang mudahnya saja. Itu kalau kata Syekh Wahbah ya, dalam beliau punya kitab usul fikih yang semacam madkhal mungkin ya. PDF ya, enggak ada kitab aslinya. Intinya karena di situ ada banyak ulama mutakallimin. Tentunya di kitab lain ada yang menyatakan berbeda alasannya gitu loh. Ada yang menyampaikan bahwa kenapa kok disebut sebagai mutakallimin, karena untuk metode ini pengaplikasian dari teorinya itu banyak mengambil model corak di ulama ilmu kalam. Loh, repotnya bukan main. Kalau kitabnya Syekh Muhammad adiknya mengatakan di situ banyak menampilkan soal jawab untuk menetapkan kaidah. Seperti ketika kita nanti misalkan membuka kitab Al-Lumah atau yang seterusnya, ada fa'in kulta. Nek kowe takon, jawab terus sih. Kalau ente atau kamu bertanya, kulna, maka kita jawab gitu loh. Iya. Kalau untuk mutakallimin banyak seperti itu. Masih kurang sekali ini loh. Harus butuh kitab yang lainnya. Di sini belum menyampaikan emang coraknya yang intinya seperti apa, manhajnya seperti apa, enggak ada di sini. Dihabiskan semua di sini enggak selesai. Butuh apa ini, Mit? Wah, semua muhadharah mana ya kan? Wah, gimana ini? Nanti kita lihat bahwa Thariqatul Fuqaha itu dikatakan lebih aliyat, lebih ansab lil furu' atau lil fikih. Kenapa? Karena justru mereka teorinya, kaidahnya itu natrab, munasib, mengikuti, serasi dengan furuknya. Kalau mutakallim pokoknya tadi nggak peduli gitu kan, mau sama atau enggak gitu. Ya, itu nanti buka sendiri, ada lebih dalam ya, penjelasan tentang metode mutakallimin, manhaj yang dipakai, kemudian ciri yang membedakan mereka dengan Thariqatul Fuqaha di kitabnya Syekh Wahbah sama adiknya. Asani Thariqatul Fuqaha wa nilan ngarepke sinten kita biha kelawan Thariqatul Fuqaha. Thariqatul Hanafiyati ing thariqahe Hanafiyah. Fi kitabati usul fikih ing dalam kitab usul fikih. Wahia lan utawi thariqah Hanafiyah ikut al-thariqatu thariqah allati duwinat kang dibukuke biya kelawan allati apa al-usulu pira-pira usul. Maksudnya usul qawaid al-usuliyah. Binaan kelawan dasari al-furu'i ngatasé furu' al-maujudati kang ana ing dahu mungguhe mereka,
an imamihi sangking imami mereka wa ashabi lan biro-biro ashabe Imam Hanafi. Wa dzalika la utai mengkono-mengkono allati duwinat ila akhirih anna Abu Hanifah. Iku sak temene Imam Abu Hanifah rahimahu wa kana qad amla kana ono sapa Abu Hanifah iku qad amla teman-teman mus ndikte. Apa teman-teman hen? Sungguh. Ntar yang dari Medan di mana? Teman-teman berarti Hendri terus apa? Cuma ya. Kot amla iku teman-teman ngimla dikte sapa Abu Hanifah. Fikhahu ing fikih Abu Hanifah. Wantaha. Lan wis selesai sapa Abu Hanifah minhu saking imla. Saking fikih ya kena. Wa kadzalika niku yang mengkono-mengkono qad amla ila akhirih fa'ala nglakoni sapa ashabuhu pira-pira ashabe Abu Hanifah wa huwa lan utawi tahu apa gitu Abu Hanifah ya hinama dawana nalikane membukukan sapa Abu Hanifah ing fikih innama dawana angin pestine buku ke sapa Abu Hanifah ing fikih binaan dasari kelawan dasari ala qawaida ing atase pira-pira qawaid usuliyah ten kang bangsa usuliyah kanat kang ana apa qawaid usuliyah iku fidhnihi ing dalam atina Abu Hanifah lho wah ini luar biasa sekali ya proses di mana penetapan fikihnya mazhab Hanafi ditetapkan berdasarkan teori yang ada pada hati mereka, pada akal mereka gitu loh. Enggak seperti kita. Saya pribadi ngalamin mau membuat tesis kalau enggak ada buku, wah rusak tesisnya kan enggak bakal jadi itu. Kita butuh teori yang dibukukan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rujuk. Lihat loh, tanpa pakai teori beliau. Pokoknya teori di mana? Di akal saja gitu loh. Jadi zaman dulu kalau ente tanya beda jauh, asli beda jauh. Gak usah dibilang, bah kitabmu mana? Gak penting, kita pikir kitab yang ngutek kan gitu kan? Ya, hatinya bahkan mas. Di otak kitabnya, di otak semua. Kalau kita, wah kita udah capek bawa kitab kesana kemari, ngaji ya kan? Itu aja masih nggak paham. Kirain, gimana sih? Mau jadi mustahid, yang ngipi wae itu ya. Ila anahu, ayang pastine. Saat temene Abu Hanifah iku lam yudawin. Orang sempat bukuke. Sapa Abu Hanifah ing qawaid. Fahi nama aroda. Mongko nalikane karep sapa mutaakhiruna. Biro-biro ulama mutaakhirin min ashabi saking biro-biro ashabe Abu Hanifah tadwina usulihi ing buku ke usule Abu Hanifah allati kana yuroi allati kana kang ana apa tadwin ya iku yuro allati kana kang ana sapa Abu Hanifah iku yuroi memperhatikan sapa Abu Hanifah ha ing allati fi imlaihi ing dalem diktene Abu Hanifah wa tadwinihi lan buku kene Abu Hanifah li fikihi maring fikih Abu Hanifah lam yajidu mongko ora nemu sapa mutakhirin usulahu ing usul Abu Hanifah maktubat halih ditulis wa inna ma wajadu angin pestine lan angin pestine nemu ke sapa mereka furu'ahu ing pira-pira furu' Abu Hanifah. Ini yang menjadi masalah justru ulama setelah Abu Hanifah. Padahal kita tahu kan mungkin mereka juga menemukan bahwa atau punya ya mungkin punya insting, punya kesimpulan rata-rata pikiran orang itu ya teori dulu baru tatbik. Maksudnya membuat teori usul fikih dulu baru aplikasi. Baru aplikasinya berupa furu' fikhiyah. Lah ulama dari mazhab Hanafi setelah Imam Abu Hanifah ya mesti bingungnya tuh ya. Ketika atau mereka dihadapkan pada bahwa keadaan ya bahwa imam mereka
punya fikih, ada fikihnya. Tapi loh mana teorinya gitu loh. Dan tentu mereka penasaran gitu loh. Dan tentu madhab di luar mereka akan mempertanyakan, ini apa-apaan? Kok ada aplikatif tanpa ada teori? Gampangnya pikiran yang rusak. Yang agak ekstrim, mungkin rasa hasute sing gede. Pasti akan bilang atau menyaksikan, wah ini enggak terpercaya ini, mosok ada aplikatif tanpa sebuah teori. Makanya nanti akan kita lihat bahwa yang berjuang, yang berusaha untuk membukukan atau menetapkan teori usul fikih untuk model atau madhab fuqaha itu adalah ulama setelah madhab Hanafi. Yang dikatakan di sini ulama mutaakhirin. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa furu' fikih di madhab Hanafi itu sesuai dengan kaidah itu loh. Makanya jangan heran kalau madhab Hanafi justru dikenal lebih ta'assub. Loh ini beneran loh, ini yang bilang Syekh Wahbah Zuhaili. Sama Syekh Mustafa Adib Al-Bukhari juga sama mengatakan seperti itu. Lebih ta'assub. Kenapa? Mereka itu berusaha, ya bahasa ini Pak fanatik kan. Bahasane wong ndi kuwi. Kita kan santri gitu loh, punya bahasa yang ilmiah sendiri gitu kan. Ta'assub. Mereka emang berusaha untuk membela madhabnya, mati-matian gitu, dengan menampilkan kaidah atau ya kaidah lah yang bisa membenarkan dari furuknya itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ta'assub, yo ora paham toh ya. Seperti pernah saya dituduh sebagai ta'assub Syafi'i, yang enggak toh ya. Kita masyhur kalau bukan ta'assub, bukan minal muta'assibin gitu. Apalagi NU gitu kan, sudah masyhur dengan metode visi misi moderatnya, tasamuh, tawazun sama i'tidal. Wa min khilali hadhil furu. Lah saking celo-celone, kok celo apa? Cela-celane kok celo sih. Wa min khilali hadhil furu, saking cela-celane ikilah furu. Istambatu loh, ini jawabannya. Menggali sapa mereka mutaakhirin al-qaidata ing qaidah al-usuliyata kang bangsa usul allati kana kang ana sapa Abu Hanifah iku yuroi memperhatikan sapa Abu Hanifah ha ing qaidah fi tadwinihi ing dalem buku kene Abu Hanifah li fiqhihi maring fikih Abu Hanifah. Nah ini mereka bayangkan loh ya, ini juhud yang besar sekali. Ini kalau kita yang melaksanakan ya kapan rabi ini kan ngono toh. Wong kita disuruh nunggu S1, S2 aja enggak betah-betah. Mondok 5 tahun udah enggak betah, pengen segera ndang rabi, yang pulang gitu kan. Lah ini bayangin loh. Mereka itu mengumpulkan furuk-furuknya fikih yang begitu ribuan banyak di kitab-kitabnya Madhab Hanafi, kemudian diciptakanlah kaidah usul fikih. Sulitnya minta ampun ini, memakan waktu banyak. Fasara mongko dadi apa usul ing dahu mungguwe Hanafiyah iku tabaan ngikuti li fikhi imamihi maring fikih imame mereka. Lah ya kan? Kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, kalau ini usulnya justru kaidah usul fikihnya justru mengikuti dari fikihnya. Gampangnya, saya bingung-bingung toh. Kalau mutakalimin itu dari atas nas, ya, turun ke bawah melahirkan kaidah fikih ya. Kaidah usuliyah. Salah tuh aku. Saya ulangi, dari atas nas, ada nas, ya. Digali oleh ulama melahirkan kaidah usuliyah. Kalau thariqatul fuqaha dibalik. Mereka dari bawah mencari
keseluruhan dari furu' fikihnya baru diangkat ke atas, terciptalah kaidah usuliyah. Yang menjadi benang merah, ya, awas lo ya, ini ruwet sekali. Yang menjadi benang merahnya, sekalipun berbeda dalam corak pandang, atau metode, atau model, dalam usul fikihnya, tapi visi misinya itu sama. Apa? Kedua metode ini, kedua madhab besar usul fikih ini, tujuannya satu apa? Untuk istinbatul ahkam. Nah itu yang penting. Itu poinnya. Mau dari atas ke bawah, mau bawah ke atas, intinya sama gitu loh. Untuk istinbatul ahkam. Walihanda lan krana iki tabu'an li fikhi imamihim sumiyat mongko diarani apa tariqatuhum tariqae mereka fuqaha bi tariqat Hanafiyah ya. Sumiyat mongko diarani apa tariqatuhum tariqae Hanafiyah bi tariqatil fuqaha'i kelawan tariqah fuqaha. Lah, ini jawaban kenapa kok mereka disebut sebagai tariqatul fuqaha. Enggak perlu protes kenapa kok sebelumnya Syahsan itu enggak menyebutkan alasan dinamakannya tariqatul mutakallimin. Ya udah biasa seperti ini gitu loh. Enggak mungkin satu kitab utuh tuh kemudian sempurna pemahaman kita, enggak mungkin, hampir mustahil itu. Makanya di pondok ya, pondok salaf loh ya. Entah yang kalian mempraktikkan atau enggak, itu masyhur mutolaahnya itu bitariqah muqabalah. Apa muqabalah? Musyawarah. Muqabalah bainal kitab wal. Nah, membandingkan antar satu kitab dengan yang lainnya. Enggak cukup, apalagi sudah kita tahu judulnya apa? Al-Khulasah. Ya mesti cilik banget. Ibarat makan kita enggak kenyang kayak ini. Atau ibarat Saifuddin belum ngerokok ini gitu kan. Harus butuh yang lainnya. Itu penting muqabalah loh ya. Enggak cuma diusul gitu. Kalau live mungkin tinggal 5 menit nah. Kenapa? Enggak kalau itu tadi Oh ya? itu ada anunya. Ya udah misalkan mati lampu nanti itu ya tak rampungin lah. Pakai anu. Gantimu. Wa innama bihilafil mutakallimina kelawan bedane tariqah mutakallimin alladzina lam yanduru kang ora memandang sapa mutakallimin atau sapa alladzina ila furu ila imati maring pira-pira cabange imah. Wa inna manadzur angin pestine ningali sapa mutakallimin ilal qaidati maring qaidah al-usuliyati kang bangsa usul wa banau lan bangun sapa mereka al-furu ing pira-pira furu alaiha ing atase qaid wa hada lan utawi iki fi asli tadwini qaid al-usuliyah. Asline pembukuane qawaid al-usuliyah wa ammal yauma lan angin pestine dina saiki fala syakka mongko ora ana keraguan iku maujud annal hanafiyah ing sak temene ulama hanafiyah iku ida arada nalikane karep sapa hanafi al ijtihad ing ijtihad nek jono lho ya aja bayangke kabeh mustahid hanafiyah ya ora to ya fi mas'alatin dalam masalah fikhiyatin kang basa fikih fa inau mongko sak temene Hanafi ku yarji'u balik sapa Hanafi ila qawaidihi maring pira-pira kaidah Hanafi al-usuliyat kang bangsa usul allati dawana kang bangun ha ing allati sapa ala imatu pira-pira imam rahimahumullah taala. Loh, kalau untuk konteks zaman sekarang maka ulama-ulama madhab Hanafi tidak perlu repot-repot lagi membangun kaidah usul fikihnya. Kenapa? Sudah dibangun oleh ulama sebelumnya. Gitu loh. Cuman ya ada apa ya ini? Hadis atau apa sih? Sing dengar saya itu ketika ada holding rabja itu al-fadlu lil mubtadi wa in asana lil muqtadi ya kan? Tetap baik gitu loh. Keutamaan anugerah fadilah ya pantas kita sematkan kepada yang membangun dari awal sekalipun setelahnya lebih baik gitu loh. Jadi maksud Imam Hanafi enggak seperti misalkan NU zaman sekarang PCI lah gara-gara ada program kajian apa nih online sing rada gak jelas ya kan.
ngorbanke wong sih. Merasa wah paling baik. Kalah semua itu yang awal-awal enggak bisa seperti itu. Al-fadlu lil mubtadi wa in asana lil muqtadi. Ya, cukup sekian, sebentar lagi mati listrik kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebenarnya dari Fata. Dan ini cukup sekian, semoga bisa dipahami dengan baik sama semua teman-teman dan ya yang mengikuti live ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di minggu depan insyaallah. Kita terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.